Puji Tuhan. Tuhan itu baik untuk kita. Amen. The Lord is so good for us. Puji Tuhan. Baik, saudara, kita masih terus sampaikan atau mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran tentang kaitan dengan bagaimana mengambil janji-janji Tuhan, dan kita sedang berbicara tentang hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum saya sampaikan, kita mau welcome dulu teman kita, saudara kita, salah satu saudara kita yang sering biasa meng-host kita di Australia kalau kita pergi ke sana. We want to welcome you, dear sister Viola. Mari kita sambut sister Viola dengan tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Ya, welcome. Ya, you are the part of the Victor Life in Timor Kupang. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, malam hari ini kita akan bahas tentang kekuatan dan kuasa dari firman Allah. Bilang di kiri kanan. Ya. The power of the word of God. Kita baca sama-sama John first chapter 1:3. Yohanes 1 ayat 3 mulai 2-3. Amen. Sekali lagi 2-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Amen. Nah, saudaraku yang kasih, dikatakan without Him no one can be created. Jesus is the word of God. Nah, untuk itu saudaraku yang kasih, ketika kita berbicara soal firman Tuhan selalu ada kaitan dengan iman. Oke? Firman Tuhan selalu ada kaitan dengan iman. The word of God always connect to the faith. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Faith come from the hearing the word of Christ. Oke? Nah, sekarang kita lihat ada sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai 48. Cuman kita baca ayat 43 langsung kita turun ke ayat 48. Kisah bagaimana seorang yang sakit perdarahan menyentuh Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Kita baca Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 43. 2-3. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Coba kita bayangkan, siapapun berarti dokter ahli, mungkin dukun, mungkin juga ahli terapi, mungkin juga orang yang hanya memberikan secara natural, ya. Tetapi ayat 48, 2-3, maka katanya kepada perempuan itu, baca, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan tenang. Hai my daughter, your faith has healed you. Saudara lihat, oleh siapapun tidak dapat disembuhkan, tapi dengan iman. Katakan, iman memungkinkan sesuatu terjadi. Come on. Faith will do something for us. Iman itu bagaikan api atau percikan yang akan melepaskan kuasa Yesus. Faith like a fire. When you touch a fire, something happen. Ketika iman saudara menyentuh sesuatu, sesuatu akan terjadi. Iman merubah sesuatu. Faith change everything. Faith change something. Amen. Dan perempuan ini saudara kasih, waktu dia sakit perdarahan itu, dia menyentuh firman, saudara kasih. Yesus adalah firman. Amen. Ketika dia sentuh, Jesus is the word of God. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa iman bertindak seperti saluran. Saluran melaluinya kuasa Tuhan mengalir
Dan Allah selalu menghargai iman dan tidak pilih kasih. Amen. Tetapi dia menghargai iman. Our God is not a discriminator. Haleluya. He always respond to faith. Amen. Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan tidak pilih. Di mana ada iman, di situ ada jamahan Allah. Where is faith, there is something of God. God will touch something where faith is. Jadi saudara lihat, di sini kita bisa belajar bahwa saat dimana kita perlu melatih iman kita supaya iman kita bisa meresponi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita beriman, Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan akan melewati ribuan orang untuk mencari Dia yang beriman. The Lord will pass thousands people to find those who have faith. Amen. Ketika Anda beriman, kemanapun Anda tersembunyi, Tuhan akan datangi Anda. When you have faith, wherever you are, even though you hiding, the Lord will find you and touch you. Hallelujah. Amen. Itulah sebabnya kita perlu melatih iman kita untuk meresponi. Karena iman ketika berjumpa dengan firman, sesuatu terjadi. Saudaraku, mungkin kita sedang mengalami gangguan kesehatan. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi apabila Anda membutuhkan penyembuhan, dengar, anugerah dan kasih karunia Bapa surgawi siap untuk menyembuhkan kita. Dia Allah yang mau memberikan kepada kita. Ya. Mungkin kita sudah berusaha, tapi usaha kita ketika kita datang kepada Tuhan akan berbeda hasilnya dengan yang lain. Saudara, di zaman ini masihkah kita percaya kuasa kesembuhan? Saya masih percaya. We are still believe in the miracle of healing. Amen. Now, ya, sekarang ini. Jadi saudara lihat, sebagai orang percaya, kita berserah kepada Tuhan untuk mempercayai bahwa kekuatan Tuhanlah yang dapat bekerja. The power of God Himself can work in us, bringing healing and restoration to our body. Amen. Kita lihat di dalam kisah Tuhan Yesus bagaimana Dia menyembuhkan 10 orang kusta. How Jesus healed 10 lepers. Dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Nanti kita akan baca di sana, tapi saya akan angkat kisahnya. Ke-10 orang ini disembuhkan dari penyakit yang tak dapat disembuhkan pada waktu itu. Namun ketika 10 itu disembuhkan, hanya berapa yang datang, saudara masih ingat? Hanya 1. Only one get back to Jesus after they got healed. Lukas pasalnya yang ke-17, Luke 17:19, kita baca 2-3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika 10 itu menerima kesembuhan, hanya 1 yang kembali. Ketika dia kembali, Yesus berkata, go, because your faith has healed you, saved you. Di sini kita bisa melihat bahwa dari ayat-ayat ini kita menerima sebuah tambahan lain, bahwa ketika orang itu semuanya disembuhkan, tapi ketika dia datang kembali kepada Yesus, Yesus menghargai imannya. Saudara lihat bagaimana Yesus, how Jesus respect his faith. Karena itu saudara, jangan kita menganggap enteng bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kalau sampai kita sehat sampai hari ini pun, karena Tuhan masih bekerja di dalam kita. Karena itu saudara kasih, kita mesti menghargai berkat Tuhan. Bila di kanan kiri, selalu hargai berkat Tuhan. 10 orang ini hanya 1 saja saudara yang kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, kesehatan yang kita dapatkan hari ini itu mahal saudara kasih. Ya. Health is something's value, ya. Sesuatu yang mahal. Nah saudara yang kasih, kita lihat bahwa bagaimana kita bisa
mengalami pemulihan dari sakit kita, bila kita ada sakit, atau bagaimana kita bisa dapat mengatasi gejala-gejala yang coba-coba datang menyerang kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena Alkitab berkata kita hidup dalam keadaan dunia yang sudah serba kacau. Sewaktu-waktu kita bisa mendapatkan serangan virus dan berbagai macam keadaan. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan iman kita untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Oke? Nah, kita lihat bagaimana iman itu muncul. How faith can rise in us so that we can use it against all the sickness that come to attacking our life. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 20 kita baca sama-sama. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kita melihat di sini dalam Markus 4 ayat yang ke-20 ini tentang tanah. Ya. This is talking about the soil of our heart, ya. Bagaimana tanah itu meresponi, dan hasilnya ada 30 kali lipat, 30 fold, 60 fold, and 100 fold, ya. 30, 60, dan 100 kali. Itu berarti saudara kasih, kita bisa mendengar berita yang sama, hasilnya berbeda. Kita bisa duduk kiri dan kanan, tetapi satu bisa 60, satu bisa 30, satu bisa 100. Tergantung dari sikap hati. Haleluya. Bilang kiri kanan, hatimu sangat penting. Our heart determine the result. Haleluya. Katakan, hati saya menentukan hasil. Come on. Our heart determine the result of the working power of the word of God in our life. Okay? Apakah kita mau selama hidup 30 saja? Saya yakin kita mau 100 kali lipat. Amin. Jadi tiap kali firman datang ada yang 30, ada 60, ada yang 100. Saya berdoa supaya kita setiap kali firman datang 100 kali lipat kita dapat. Nah, Lukas pasal yang ke-8, Luke 8, 11 and 15, kita lihat. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah the seed is the word. Katakan, benih adalah firman. Ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Those who have good heart, they receive the word of God, put in their heart, and it brings the result, bring the fruits. Benih akan tumbuh dan menghasilkan buah jika disiram. Betul saudara? Dan diberi nutrisi. Alkitab berkata, air adalah firman Allah. Efesus pasalnya yang ke 5 ayat 26. The word of God is like the water. So we have to watering the seed. Kita harus mengairi benih itu. Nah, saudara, kita lihat. Teruslah merenungkan kitab suci, ya. Waktu kita bicara merenungkan Alkitab, terutama ayat-ayat tentang penyembuhan. Dan teruslah mengaktifkan iman Anda saat Anda berpegang teguh pada janji-janji itu. Ya, kita renungkan. Meditate on the word of God about the healing, misalnya. Ketika kita merenungkan terus-menerus, lama-lama hati kita sudah terbiasa. When we meditating day by day, we can reach where we have a habit. We can receive the word. Kita dapat mengalami bagaimana firman itu, how the word is working, bringing the result about healing for us. Nah, saudara yang kasih, kita belajar, we learn about Abraham, ya. Kita lihat Abraham di dalam
Roma pasal yang keempat ayat 19 sampai 22. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara lihat, sudah tidak ada kemungkinan lagi. Ya. Ayat 20, Roman chapter 4, 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia bimbang? Tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terjemahan yang lain, ia menyanyi-nyanyi tentang janji Allah. Haleluya. Dia bersorak-sorak tentang janji Allah. Padahal badannya sudah tidak memungkinkan, sudah 100 tahun. Sarah sudah tidak bisa lagi. Tapi saudara lihat, firman masih bisa bekerja. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham believed that the Lord can do whatever he has promised. It is count to Abraham as a truth, as a righteous. There is no possibilities at all. Tidak ada kemungkinan sama sekali lagi. Itu artinya begini, di mana tidak ada kemungkinan, ketika firman datang bisa menjadi mungkin. Where is this impossibilities? When the word of God coming through, something possible happen. Amen. Itulah sebabnya kita selalu senantiasa memegang firman. Karena firman akan bekerja untuk mengurai semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Mungkin ada persoalan lain. Maybe we have any problem. Not just about healing or sickness to be healed. Bukan soal kesembuhan, tapi mungkin persoalan yang lain. Tapi hari ini kita bicara soal bagaimana iman. Karena yang berkaitan langsung dengan tubuh kita itu bukan soal uang, bukan soal makan, kesehatan. Betul? Betul saudara? You know? Why healing is important? Because healing and healthy is connect direct to our body. Not money, not gold, right? Ya? Jadi kalau kita bicara soal kesehatan, kalau kita sehat, tak dapat diuangkan. Betul saudara? Tetapi uang tidak bisa beli kesehatan. Haleluya, itu dia. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kalau kita sudah terbiasa untuk mengoperasikan, mempercayai kesehatan dan kesembuhan, maka hal yang lain akan mudah. If we have been teaching ourselves to live, believing in the healing power of God working in our entire body, when we talk about other things, it will be easier. Why? Because that's things outside of our body, but health in our body. Jadi kalau sudah berurusan dengan tubuh kita bisa kita atasi, yang dari luar akan mudah saudara kasih. Ya, itu sangat penting. Dan Abraham telah membuktikan. Abraham proved to us that he did something in the inside of his body. Bagaimana dia berurusan dengan the weakness of his body, because older, sudah tua. Dan juga Alkitab berkata, rahim Sarah itu sudah tertutup. The womb of Sarah is closed. Nah, seperti Abraham, daripada kita berfokus kepada gejala-gejala, mari kita lihat firman Allah. Amen. Do not focus to the symptoms, focus to the word of God. Bilang kiri kanan, jangan fokus pada gejala, kepada firman. Come on. Because symptoms sometimes coming. Kadang-kadang gejala itu datang, betul kan? Ada, ini di kiri, ini jangan-jangan. Bukan, itu kena fneti. Jadi gejala itu saudara yang kasih tidak harus. Sometimes you have the symptoms of heart, but it's not. Sometimes symptoms play us around. Kita dibingungkan dengan gejala. Gejala bisa muncul di mana-mana, tapi Anda jangan termakan dengan gejala.
Fokus kepada firman. Come on. Focus to the word of God. Not to the symptoms. Kadang-kadang symptoms, wah ini uang gak ada. Wah keadaan tidak memungkinkan. Wah ini begini. Tapi ketika kita datang kepada firman. Firman adalah Allah sendiri. Amen. The word of God himself. Amen. Jadi saudara yang kasih, kita dapat melihat di sini bahwa kadang-kadang ada hal yang mengkhawatirkan kita. Tapi Tuhan sebagai Bapa, the Lord as our Father, we have to understand He so much love us. Amen. Dia begitu sangat mengasihi kita. Sehingga saudara yang kasih, Dia selalu berusaha untuk membela-bela kita. Amen. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan. The Lord never allow us going ourselves. No. He always with us, to protect us, to save us. Amen. Jadi saudara, Tuhan sebagai Bapa, bagaimana Dia melindungi kita. So kita lihat next word, firman berikut. Bilangan 14 ayat 9. Perhatikan ini. Number 49. Perhatikan, janganlah kamu memberontak terhadap Tuhan dan janganlah takut kepada penduduk negeri ini. Ini dahsyat. Baca. Sebab mereka adalah makanan bagi kita. Perlindungan mereka telah menjauh dari mereka dan Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Wow. Bilang kiri kanan, musuhmu adalah makananmu. Your enemy is your food. Haleluya. Coba lihat saya dikatakan, musuh saya adalah makan saya. Come on. Amen. Kita akan belajar di sini. We will learn about this, okay? Kata Ibrani untuk roti atau makanan itu lechem. Coba bilang lechem. Lechem. Lechem yang berarti dalam bahasa bertarung. To fighting. Lechem, fighting. We have to fight. Kita nggak bisa, saudara kasih, bilang kiri kanan, makan musuhmu. Artinya bertarung, artinya apa saudara? Jadi saudara lihat, kita mesti bertarung melawan serang. We have to fight against all the enemies coming to against us. Musuh-musuh datang melawan, musuh kekhawatiran, ketakutan, sakit penyakit, musuh intimidasi. Kita harus bertarung. Dan Alkitab berkata, they are like bread for us. Jadi mulai dari sekarang saudara sudah dapat kemudahan. Begitu ada kesukaran datang, tenang, ini roti sudah datang. Jangan bilang susah sudah datang, bukan saudara yang ngasih. Roti sudah datang, amen. Oke, continue. Terus. Melihat hubungan ini kita dapat menjelaskan sebagai berikut. Kita harus berjuang dalam pertempuran kita dengan memberi makan jiwa kita dengan firman Allah. Kalau jiwa kita, when our soul feeding by the word of God, we have word in our souls, in our body, in our mind. Kalau firman sudah menguasai hati pikiran yang adalah jiwa itu, maka kita akan mudah untuk melawan musuh saudara. Bagaimana Anda bisa melawan musuh kalau Anda tidak bersenjata? How you against the enemy without any weapon? Tak mungkin, bukan? Saudara masih ingat Psalm 23:5. 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan. You set up a table for me in the before my enemies, in the presence of my enemies. Saudara bisa bayangkan makan di depan musuh. Can you imagine how you eating in the front of the enemy? What is the mean? Apa artinya itu? Artinya tanpa kekhawatiran. Artinya tanpa takut. Artinya musuh sudah kalah, makanya kita tidak gubris dengan musuh. Makan dari firman itu makan dari meja Tuhan, artinya makan dari firman. Eating from the table is taking from the word of God. Haleluya. Meja Tuhan, katakan meja Tuhan. Dikatakan the bread, the table of the bread, meja roti.
Tuhan hidangkan meja roti. Haleluya. Dan setiap hari kita minta, Tuhan hidangkan roti bagi saya. Amen. Supaya tiap hari kita punya persediaan energi rohani dari firman. Yang kalau musuh datang, kita hanya tertawa saja. Amen. Tertawa terhadap orang-orang yang memusuhi Anda. Tertawa terhadap orang-orang yang tidak adil dengan saudara. Tertawa dengan masa depan saudara. Amen. Lihat cermin dan tertawa. Kamu sehat. Amen. Laughing at your enemies. Speak out about the word of God towards the enemies. Attacking the enemies. Haleluya. Ya. Jangan biarkan musuh menyerang, tapi serang. Amen. Nah, saudaraku yang kasih, ini sangat luar biasa. Tuhan kita Yesus telah menaklukkan musuh bagi kita. Yang percaya katakan amin. Alih-alih atau daripada takut, kita dapat memberi makan bahkan di tengah-tengah tantangan kita. Dan apa yang harus kita makan? Tantangan kita ada dan firman Tuhan. Semakin kamu ambil dari firman Allah, semakin kamu mendapatkan kekuatan yang luar biasa. The more you eating from the word of God, the more you become strong and stronger and stronger and stronger. Haleluya. Saudara lihat kekuatan dari firman, amen? Luar biasa. Sekarang bagaimana kita merenungkan how we meditating the word of God, how we approach the word of God. Bagaimana kita merenungkan? It is like a mirror, you know mirror ya, saudara tahu cermin. Firman itu seperti cermin, ya itu ada di sana. Bagus, thank you. Nah, ketika kita mendekati cara kita melihat cermin, tetap kasih keluar gambar itu Kak, itu akan menentukan apa yang kita tangkap. Semakin lama semakin jelas. Bilang di kiri, semakin lama semakin jelas. The more you spend time before the mirror, the more clear your pimple are. Haleluya. Semakin kamu lihat di cermin, semakin jelas jerawat saudara. Betul? But what happened? You just see, just 1 second, 2 second, just go away. Apa yang terjadi kalau saudara lihat cermin? Langsung jalan. Saudara lupa apa yang ada padamu. That's why very important we have to meditate the word of God. Kenapa penting merenungkan firman? Supaya jelas terlihat apa yang menjadi milik kita, apa kebutuhan kita, apa yang perlu dibereskan dalam hidup kita. That's why we have to meditate the word of God. The more we meditate, the more we knowing what we need, who we are, and what we want to do. What God says about us. Apa yang Tuhan bicara kepada kita, apa persoalan kita, dan apa kebutuhan kita. Demikian pula meditasi Alkitab melibatkan mendekati firman Tuhan dengan kesungguhan hati untuk memahami kehendaknya. Bukan sekedar membaca sekilas, tetapi dengan merenungkan maknanya dan membiarkan kebenaran itu mengubah hidup kita. Not fast meditation, no. Ada kopi instan, teh instan, betul kan? Tapi tidak ada renung. Bilang tidak ada renungan instan, saudara. Renungan pendek ada. We have short meditation, singkat. Tetapi itu powerful. Masih ingat? Singkat? Just very small word. Come. Apa yang terjadi waktu Yesus bilang kepada Petrus? Come. When Peter asked to Jesus said, come. Just only one word, come. Waktu dia dengar datang, langsung kata datang, satu kata dari firman membuat laut menjadi tanah yang keras. Jadi berbeda dengan merenungkan short meditation dan fast meditation. Singkat tetapi jelas. Kalau fast artinya cepat-cepat saja. No, Alkitab berkata kita lihat firman itu seperti lihat cermin. Bilang kiri kanan, keker babain. Look very careful, hallelujah, on the mirror word of God. Amen.
Sekarang kita lihat Luke, we read on Luke 8:18. 2-3, Tuhan berkata bilang begini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Watch out how or the way you listening to the word. Bagaimana merenung? Firman ini mengingatkan kita untuk memperhatikan cara kita menerima firman Tuhan. Bagaimana mendengar firman Tuhan selama ini? Apakah kita hanya mendengar sekali dan membiarkannya berlalu begitu saja, ataukah kita menyimpannya? Just once listen and go away, or we listen and we catch it and we keep it in our heart. Bagaimana Tuhan ingin kita mendengar firman-Nya? How the Lord wants us to listen to the word of God? Kita lihat Matius 13 ayat 9. Matthew 13:9. 2-3. Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Whoever have the ear, listen. Perhatikan bahwa di sini telinga dalam bentuk jamak. Ini mengacu kepada mendengar dengan telinga fisik. Ini telinga. Coba pegang telinga dua-dua. Ini harus dengar. Nah, untuk perbandingannya kita lihat Revelation 2:17. Wahyu 2 ayat 17. 2-3. Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini telinga lain lagi. Di sini telinga berbentuk tunggal. Tuhan mengundang kita untuk mendengarkan dalam hati apa yang dikatakan oleh Roh. Jadi telinga ada dua, telinga fisik dan telinga hati. Bilang kiri kanan kayak begitu. We got two ears. One in physic ears, one in the heart ear. Haleluya. Sudah lihat jelas bukan? Jadi Tuhan mau kita pakai dua, bilang kira pakai dua telinga, hati dan fisik. Telinga. Jadi kalau orang tuli juga ada masalah, saudara ngasih. Dia begini, oh itu berdoa. Langsung dia percaya kepada Tuhan, berdoa. Haleluya. Oke, nah. Jadi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan cara mendengar. Bila kira cara mendengar kamu menentukan hasilnya. Come on. How you listen determine the result will come to your life. Amen. Terutama dengan munculnya telepon pintar sekarang ini, saudara. Ya, bagaimana smart mobile, smartphone sekarang ini semuanya serba menolong kita. Tapi dengar, persekutuan kita dengan Tuhan tidak dapat diganti dengan smartphone. Haleluya. We have to listen from our heart. Coba pegang HP saudara bilang, saya tidak akan menjadikan kamu sumber. Kasih tahu HP kamu bilang begitu. Ya, itu hanya sekedar membantu kita. We use our smartphone only to help us, but not for the resources of everything. Bisa katakan amen? Ya. Number chapter 28 verse 1 and 2. Kita lihat ulang 28 ayat 1 dan 2. 2-3 kita baca lagi. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Kapan? Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau jauh di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allah. Dikatakan itu sungguh-sungguh mendengarkan adalah Shema. Coba katakan Shema. Shema Vielce. Shema Vielce. Katakan Shema Vielce. Shema. Hebrew says Shema. Dengarlah Israel. Shema. Shema dalam bahasa Ibrani artinya mendengar atau mendengar terus menerus. Dan saudara lihat, gara-gara mendengar semua berkat itu dijanjikan dan dikatakan Tuhan akan angkat kita lebih dari yang lain. Ini yang namanya ada satu lagu lama,
firman Tuhan adalah pesawat Allah. Firman Tuhan. Wah, itu lagu 30 tahun yang lalu di persekutuan. Baik, kita lanjutkan. Nanti besok baru naik pesawat, oke? The word of God like a flight, aircraft, bringing us to the higher and higher and higher and higher. Saudara lihat, hanya mendengar saja, tidak suruh yang lain. Saudara lihat, how the power of listening, how the power of hearkening. Saya mau baca ulang ayat itu supaya kita dengar baik-baik. Karena ini ayat yang akan sedang dikonklusi ya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Dia dengar dengan baik, pasti lakukan dengan baik. Katakan demikian. Yes. Maka apa yang terjadi? Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau, bilang apa? Jauh di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini datang kepadamu menjadi bagianmu. Yang percaya katakan, aku siap. Dengar. Kalau orang dengar baik-baik, pasti lakukan dengan baik-baik. Kalau hanya dengar sambil lalu, pasti salah, nah saudara. Saya ingat ada teman satu. Bermain. Pak bilang, ayo datang berdoa. Dia mau berjalan begini, dia tidak tahu mau bikin apa. Bikin apa? Pancasila. Sampai dalam Pancasila, Pak Tapa langsung terputar, saudara kasih. Pak suruh berdoa, dia bilang apa saudara? Pancasila. Karena langsung terputar, saudara kasih. Tapi itu bermain toh. Nah, jadi saudara kasih, Tuhan tentu tidak seperti Pak Guru itu, saudara kasih. Kita yang rugi. Bilang kira-kira, kalau kamu tidak mendengar, kamu yang rugi. If you are not serious in the listening of God, you are lost. Makanya saudara, kenapa bangsa Israel itu diberkati? Karena mereka selalu mendengar dan melakukannya. Okay, I will close with this word. 1 Timothy 4:13 to 15. Kita akan baca di situ ayat 15. 2-3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dalam membangun itu share satu dengan yang lain. Hari ini saya baca turunan Turunan Noh. Dia berpencar kemana saya dapat rema. Berpencar itu berbeda dengan berpisah. Berpencar karena punya tujuan. Berpisah karena konflik. Haleluya. Jadi ketika kita merenungkan firman, saudara, meditate on the word of God, we can share the word of God. Membagi firman Tuhan itu seperti membagi makanan rohani. When we share the word of God like we sharing the spiritual food. Haleluya. Amin. Nah, mulai hari ini sadar, kalau saya bilang kiri kanan, kalau saya bagi firman, saya bagi kamu makanan rohani. When we share the word of God through our WhatsApp group, we share the spiritual food. Amen. Dan itu luar biasa. Oke? Baik. Sampai di sini berapa banyak yang rindu untuk meditasi renungkan firman Allah? Saya mau lihat tangan-tangannya. How many will commit themselves? I want to listen carefully the word of God. Okay.